Kita ini alhamdulillah kalau bulan Ramadan puasa, masya Allah, ya. Dari jam 4 sore habis sudah keliling nyari bukaan puasa. Ya. Dapat 10 macam jajarin semua di atas meja. Ya. Begitu 5 menit mau adzan, ya Allah, adzan maghrib itu kalau bulan Ramadan adzan yang paling menegangkan. Terlambat 5 menit atau terlambat semenit aja tuh muadzin diomelin kemana-mana. Masjid lain sudah adzan kok masjid kita belum adzan. Ya. 5 menit mau adzan, tangan kanan udah pegang ini, begitu Allah Akbar kok bleng masuk semua. Seorang ulama mengatakan, apabila orang tersebut berpuasa, berhasil atau tidak puasanya, lihat bagaimana dia berbuka. Satu, kalau dia berbuka dengan yang halal, berhasil puasanya. Silakan puasa sehebat apapun, seistimewa apapun. Kalau bukanya dengan yang haram, hasil memeras orang, hasil menipu orang, mengambil sesuatu yang bukan haknya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima puasanya. Kamin sa'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang itu berpuasa, yang didapatkan dari puasanya lapar dan haus saja. Yang kedua, lihat bagaimana dia berbuka. Apakah dia memperbanyak makanan? Ya. Ketika dia memperbanyak makan ketika berbuka puasa, tidak berhasil. Kita ini alhamdulillah kadang-kadang lagi buka puasa itu yang adzan sama yang buka balapan. Mana yang selesai duluan. Nanti kita akan bahas sunnah-sunnahnya ketika berbuka puasa atau sunnahnya ketika berpuasa itu apa. Yang kedua, kenapa puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa? Makna takwa itu juga khosyah. Orang yang takwa itu orang yang takut kepada Allah. Puasa itu ibadah yang tidak kelihatan. Orang kalau sholat kelihatan rukuk sujud. Baca Quran kelihatan melantunkan Quran. Haji kelihatan wukuf, tawaf, sa'i. Ya. Zakat kelihatan mengeluarkan harta. Puasa, siapa yang tahu kita puasa apa enggak? Puasa enggak ada wujudnya. Puasa enggak ada bentuknya. Makanya kalau orang itu lagi puasa lupa makan, enggak batal puasanya. Tapi kalau orang lagi sholat lupa makan, batal sholatnya. Kenapa? Karena puasa itu ada gerakan yang mengingatkan dia kalau dia lagi sholat. Sementara puasa tidak ada. Nggak kelihatan. Ada seorang ulama itu 20 tahun puasa, istrinya tidak tahu kalau dia puasa. Dia berangkat pagi ke tempat kerjanya, disiapin makanan sama istrinya. Dia berangkat nggak pernah sarapan. Itu bekalnya buat makan siang dikasihkan kepada temannya. Sore dia pulang biasa makan habis maghrib. 20 tahun puasa, istrinya tidak tahu kalau dia puasa. Kita masya Allah puasa Senin Kamis sehari aja RT tahu semua. Nabiullah Isa alaihissalam itu kalau puasa belum meletakkan minyak di bibirnya supaya tidak kelihatan kering, sehingga tidak kelihatan kalau beliau lagi puasa. Ya, makanya para ulama mengatakan, ya, kalau orang itu lagi puasa dicaci maki orang, katakan dalam hati kalau puasa sunnah, ini shaim, ya Allah saya lagi puasa. Supaya apa? Supaya tidak tampak puasanya. Jadi kalau puasa wajib ya, ditampakkan tidak ditampakkan puasa wajib. Walhasil puasa ini ibadah yang tidak kelihatan. Nah, ketika orang bisa menahan dari segala yang membatalkan puasa, padahal tidak tahu, tidak ada yang melihat, maka disitulah kita menjadi orang yang bertakwa. Bisa saja bapak-bapak berangkat dari rumah dalam keadaan puasa, zuhur cari warung yang buka, biasanya warung yang setengah badan itu kalau dulu, ya, makan, pulang ke rumah pura-pura lemes, jalannya bongkok, matanya sayu. Ya, ngaku puasa, begitu buka puasa ikut buka puasa. Anak istri tahu nggak bakal, tetangga tahu nggak mungkin, teman tahu nggak mungkin. Kenapa? Puasa nggak kelihatan. Atau duhur-duhur pas panas bulan Ramadan, bapak lagi puasa panas, masuk ke rumah, buka kulkas, ada air es sama sirup marjan itu. Tengok-tengok nggak ada orang, tidur semua jam 12 siang. Kira-kira kalau kita minum ada yang tahu apa enggak? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Mau semua tidur kok. Cuman saya sendiri kok. Tapi kenapa kita bisa menjaga ibadah puasa kita? Padahal tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat apakah kita puasa atau tidak. Sebab ditanamkan dalam hati kita yang paling dalam. Boleh jadi manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ini yang kemudian naikkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ditambah lagi apa hebatnya puasa itu? Allah Subhanahu wa taala menyiapkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa semata-mata karena taat kepada Allah, ya, patuh kepada Allah, mengharapkan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya oleh Allah. Ditambah lagi bahwa di surga nanti Allah menyiapkan satu pintu surga khusus, yuqalu lahu rayyan, disebut dengan rayyan, tidak masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Ditambah lagi, la khalufu fami shaim atyab indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum daripada bau misik. Ayo kita lagi puasa, gitu. Harum apa enggak? Apa makna lebih harum daripada bau misik? Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih disenangi oleh Allah daripada bau minyak misik yang dipakai pada sholat Jumat. Misik loh, misik, bukan misik yang dijual itu yang bau perengus itu. Minyak misik itu yang minyak yang dari ghazal, dari kijang, itu minyak surga. Ya, bukan yang dijual-jual itu minyak apa? Ya, orang memakai itu malaikat senang semua. Ya. Nah orang hari Jumat pakai minyak misik didoakan ampun oleh malaikat, disenangi oleh malaikat, disenangi oleh Allah. Bau mulutnya orang berpuasa lebih besar pahalanya, lebih disenangi oleh Allah daripada bau misik yang dipakai ketika sholat Jumat. Jadi bukan berarti perasaan bau mulut saya kok nggak, malah kalau puasa nggak karu-karuan, katanya seperti lebih harum daripada bau misik. Maknanya bau misik yang dipakai orang sholat pada hari Jumat. Nah itu dari sisi akhiratnya. Dari sudut duniawinya, masya Allah, sumu tasihu, puasalah maka kalian akan sehat. Puasa itu menyehatkan badan. Ya, kita ini masya Allah satu-satunya makhluk yang paling luar biasa itu manusia. Harimau itu cuma makan daging, Pak. Nggak pernah harimau makan timun. Ya kan, kambing itu makan rumput. Nggak pernah kambing itu ganti makan jadi makan daging, nggak pernah. Ya. Harimau hanya makan daging, kambing hanya makan daun-daunan. Manusia daging dimakan, daun dimakan. Cuma daun pintu sama daun jendela yang nggak dimakan. Daun apa aja dimakan. Maka bangkai yang paling busuk itu bangkai manusia. So kalau ada orang mati, ada bangkai kambing, bangkai orang. Paling busuk itu bangkai orang. Kenapa? Ya, segala dimakan. Kalau orang Islam masih ada aturan apa yang dimakan. Kalau orang-orang yang non-muslim yang dimakan kan masya Allah apa aja dimakan. Nah kita bisa bayangkan harimau saja makannya daging. Daging saja. Nggak pernah sekali-kali dia cuci mulut makan semangka, timun gitu, nggak pernah. Kambing nggak pernah sekali-kali diundang hajatan tuh kambing makan daging, itu saja nggak pernah. Kita bisa bayangkan perut kita ini kayak apa, Pak. Maka perlu perbaikan. Maka ketika orang itu berpuasa, diperbaiki itu sistemnya. Mesin itu kalau gedur jalan terus ya, sebelum mesinnya secanggih apapun jebol. Nah kita diistirahatkan sehari. Makanya buka puasanya pelan-pelan, jangan 4 gigi 5 sekaligus. Ambrol lagi mesinnya nanti. Ya. Jangan ini orang buka puasa kayak orang balas dendam. Ya. Nah itu, dan banyak lagi hikmah-hikmah lainnya. Hadirin rahimakumullah, puasa itu ya turun kewajibannya pada tahun kedua setelah Nabi hijrah di akhir bulan Sya'ban. Kemudian Nabi SAW itu berpuasa selama hidup beliau di bulan Ramadan. Beliau berpuasa 9 kali Ramadan. 8 kali itu 29 hari, 1 kali yang 30 hari. Tentang keutamaan puasa banyak sekali ya. Keutamaan Ramadan nanti kita bahas di akhir tentang kajian tentang Ramadan. Nah itu tentang puasa. Kemudian puasa itu ada hukumnya. Satu, ada puasa yang wajib. Ada puasa hukumnya wajib. Apa saja puasa itu yang wajib? Satu, puasa Ramadan ya, yang akan datang ini. Yang kedua, puasa qadha. Qadha bulan Ramadan. Bagi ibu-ibu atau siapapun yang masih punya hutang Ramadan yang lalu, maka berpuasalah, wajib hukumnya di qadha puasanya. Jangan sampai kita berjumpa Ramadan berikutnya kita belum selesai qadha kita. Ya. Qadha wajib. Yang ketiga, shaumu kafarah, puasa kafarah. Kalau kata orang sana itu bahasa puasa kifarat. Kafarah. Contohnya apa? Kafaratul yamin. Ya, kafarah sumpah, orang melanggar sumpahnya, atau kafaratul dihar, atau orang
menyamakan istrinya dengan ibunya, ada kafarohnya. Atau misalnya kafaroh orang yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, berhubungan suami istri yang hari bulan Ramadan, maka kafarohnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang keempat, puasa yang wajib itu adalah puasa nazar. Ya. Kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 bulan. Wajib itu. Nah, nazar itu kalau diucapkan, kalau nggak diucapkan belum jadi nazar. Ya. Kalau anak saya diterima kerja, saya nazar mau puasa seminggu, wajib itu. Ya. Ya, kemudian ada puasa istisqa. Ya. Puasa istisqa itu puasa untuk sholat istisqa. Ya, apabila pemerintah akan mengadakan sholat istisqa, terjadi kekeringan berkepanjangan, kemudian dilaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, maka diawali dengan diantaranya dengan berpuasa 3 hari. Pada hari yang keempat semuanya keluar, kemudian melaksanakan sholat istisqa. Nah ketika puasa itu dikeluarkan oleh pemerintah, wajib hukumnya. Misalnya kita akan berpuasa, kita akan sholat istisqa pada hari Kamis, maka seluruh masyarakat yang ada di wilayah kota ini diwajibkan berpuasa. Maka status puasanya wajib. Yang tidak puasa, dosa. Jelas? Itu puasa wajib. Yang kedua, ada puasa sunnah. Wah, puasa sunnah ini banyak. Tapi kita klasifikasikan menjadi 3 golongan. 1, puasa sunnah yang disunahkan setahun sekali. Puasa apa saja yang disunahkan setahun sekali? Dengan perputaran tahun. 1, puasa hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Yukafiru sanatal madiyah. Ya. Puasa Arafah itu membersihkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Afdhalus syiyam, puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Arafah, ya, dari sisi hari. Kemudian puasa Tasu'a Asyura, puasa tanggal 9, 10 bulan Asyura. Kemudian puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Kemudian puasa bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita sering memperdebatkan apakah puasa bulan haram itu, puasa Rajab itu sunnah. Rajab itu termasuk bulan haram. Puasa di bulan haram disunahkan oleh Allah. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka 4 bulan itu diperintahkan kita memperbanyak puasa. Ya. Kapan lagi? Puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sebelum Idul Adha kita berpuasa. Itu hukumnya sunnah dan disunahkannya putarannya setahun sekali. Ya. Kemudian ada puasa yang disunahkan sebulan sekali. Kapan? Yaitu puasa pada tanggal 13, 14, 15. Puasa pertengahan bulan disebut dengan Syam Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Kenapa sebut hari putih? Sebab malamnya terang benderang bulan purnama. Ya, Abi Dzar Al-Ghifari diwasiati oleh Nabi untuk berpuasa, juga Sayyidina Abu Hurairah untuk berpuasa setiap bulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ya, orang kalau puasa setiap bulan 3 hari ditambah kemudian bulan Ramadan, wal hasanah bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, maka ketika dia berpuasa setiap bulan 3 hari kemudian ditambah bulan Ramadan, maka seolah-olah dia 1 tahun puasa. Ya. Kemudian juga yang disunahkan sebulan sekali puasa Ayyamus Sud, puasa hari hitam, malam hitam. Kenapa? Malamnya gelap. Tanggal berapa? Tanggal 27, tanggal 28, bukan 27, 28, 29, 30. Kalau bulannya sampai 29 doang, maka ke tanggal 1 bulan berikutnya disambungkannya. Nah, lumayan buat ngirit itu puasa, makanya puasa hari gelap gitu. Karena gajian juga belum, utangan nagih kemana-mana. Nah, ini. Ya. Yang kemudian ada puasa yang disunahkan setiap minggu, yaitu puasa hari Senin. Sebab hari Senin aku dilahirkan, sebab hari Senin aku diangkat jadi nabi, kata Rasul. Kenapa puasa? Kemudian yang 2 hari Kamis, sebab amal ibadah itu seminggu sekali diangkat itu pada hari Kamis. Maka kata Nabi, saya senang ketika amal ibadah saya diangkat kepada Allah dalam catatannya dalam keadaan berpuasa. Senin, Kamis, ya. Tapi puasa yang paling afdal itu puasa apa? Puasa sunnah yang paling afdal, puasa Daud. Afdalus saum akhi Daud, kata Nabi. Puasa yang paling afdal itu adalah puasa saudaraku Nabi Daud, kata Nabi. Puasa sehari
Puasa tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Walhasil orang puasa itu istimewa. Puasa sunnah itu istimewa. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu an-nar sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah, maka orang tersebut akan dijauhkan dari api neraka jarak 70 tahun perjalanan. Bagaimana orang yang puasanya tiap hari? Enggak kena neraka itu wajahnya. Ya. Kemudian ada puasa yang makruh. Kapan makruh puasa? Orang makruh puasa hari Jumat. Makruh itu. Saja. Kata Nabi kalau mau puasa hari Jumat, puasalah hari sebelumnya atau hari setelahnya. Maka kalau Bapak mau puasa hari Jumat, Kamis dan Jumat. Atau Jumat dan Sabtu. Jangan Jumat saja. Makruh. Kapan lagi makruh puasa? Ifradus Sabt. Hari Sabtu saja. Kecuali itu puasa wajib ya. Ini puasa sunnah kaitannya. Maka makruh orang nggak ada angin, nggak ada apa, dadak pengen puasa hari Sabtu. Makruh. Supaya nggak makruh, sambungkan dengan Minggu. Supaya Minggunya nggak makruh, sambungkan dengan Senin. Yang ketiga, makruh puasa hari Minggu. Karena apa? Sabtu Minggu ini idnya orang-orang, Sabtu idnya orang Yahudi, Minggu idnya orang Nasrani. Ahad itu. Nah karena itu dimakruhkan berpuasa. Ya. Kemudian ada puasa haram. Haram itu dibagi dua. Ada haram sah puasanya. Maksudnya puasanya sah, tapi dia dapat dosa. Bukan dapat pahala. Kapan? Puasa seorang istri, puasa sunnah seorang istri tanpa izin suami. Nah ibu-ibu kalau mau puasa, ngomong sama suaminya. Mas, besok kan hari Senin, saya mau puasa ya. Kata suaminya, jangan. Besok kan banyak yang hajatan, jangan puasa. Jangan. Pak, besok saya mau puasa hari Kamis ya. Jangan, kata suami. Jangan. Kalau istri tetap nekat puasa tanpa seizin suaminya, puasa sunnah, maka istri mendapat dosanya. Ya. Puasanya sah, sah, tapi nggak ada pahalanya. Haram. Kenapa? Karena taat kepada suami itu wajib, sementara puasa sunnah hukumnya sunnah. Nah, ibu harus ngerti itu. Ketaatan kepada suami itu di atas ketaatan kepada apapun selain Allah dan Rasulnya. Setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan seorang istri kepada suaminya. Sampai tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah, ya, kecuali dengan seizin suaminya. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, kata Nabi. Kenapa? Karena begitu besar hak suami kepada istrinya. Istri zaman sekarang diomongin orang jawab. Nah suami ini kebina-bina, lakinya kelewatan. Masa saya mau ibadah nggak boleh? Ya bukan ibadah nggak boleh, itu kewajiban taat kepada suami, hak suami. Ya, lah maksudnya juga suami istrinya puasa nggak boleh. Ya, kan, tapi kalau memang suaminya melarang karena ada kepentingan yang lain, ya istri harus taat. Jangan mengatakan suami saya menghalangi ibadah, enggak. Malah taat kepada suami itu lebih tinggi pahalanya daripada puasa sunnah yang tidak seizin suami. Kalau puasa wajib tidak perlu izin. Nah, yang kedua, ada puasa haram hukumnya dan tidak sah. Puasa apa saja yang haram hukumnya dan tidak sah? Satu, puasa Idul Fitri. Insya Allah nggak ada yang puasa. Lebaran mau puasa. Yang kedua, puasa Idul Adha. Yang ketiga, puasa hari tasyrik 11, 12, 13. Ya, bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian kapan lagi? Nah, puasa nisfil akhir min Sya'ban. Puasa pertengahan kedua di bulan Sya'ban. Awas. Sekarang kita masuk pertengahan kedua di bulan Sya'ban. Tidak boleh orang puasa. Tidak boleh puasa. Puasa sunnah tidak boleh. Kalau puasa wajib boleh. Puasa sunnah tidak boleh. Kita udah tanggal berapa di Sya'ban? Malam Kamis kemarin tanggal 15. Udah tanggal berapa sekarang? 20. Nah, berarti sudah tidak boleh puasa sunnah. Ya. Mulai tanggal 15 sampai akhir Sya'ban tidak boleh puasa sunnah sama sekali. Kecuali satu, puasa wajib boleh. Dua, puasa yang sudah dibiasakan. Saya biasa puasa Senin Kemis. Kebetulan tanggal 21 itu, tanggal 19 itu hari Senin. Boleh nggak saya puasa 19 Sya'ban hari Senin? Boleh nggak saya puasa? Boleh. Kalau bapak, ibu biasa puasa hari Senin. Saya mau puasa hari Kamis kebetulan, misalnya tanggalnya tanggal 23 Sya'ban, boleh nggak saya puasa? Boleh.
Kalau memang biasa puasa Senin, Kamis. Dan orang itu dihitung biasa ketika dia pernah puasa 1 kali. Jangan seumur-umur nggak pernah puasa Senin Kamis, ngedadak tanggal 17 Sya'ban mau puasa hari Senin. Nah, ini nggak boleh. Ya. Itu 2. Yang ketiga, boleh orang itu puasa pertengahan Sya'ban yang sekarang ini kita berada, apabila puasanya disambung. Dalam hadis dikatakan illa fi shaumin qad shamahu, kecuali dia puasa yang memang sudah dia lakukan. Maka ulama mengambil dalil dari hadis ini puasa nyambung. Contoh begini, tanggal 15 puasa, 16 boleh puasa. 16 puasa, 17 boleh puasa. 17 puasa, 18 boleh puasa. 19 dia nggak puasa, sampai akhir Sya'ban dia tidak boleh puasa. Nah itu nyambung, itu disambungkan dengan hari sebelumnya. Ya, nah itu puasa pertengahan bulan Sya'ban tidak boleh sekarang ini. Nah ada 1 hari tidak boleh orang puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, tidak boleh orang itu puasa sama sekali. Kapan? Tanggal 30 Sya'ban. Ketika terjadi perbedaan pendapat, apakah itu 1 Ramadan atau bukan. Akhir bulan Sya'ban bisa ribut, ada yang bilang puasa hari ini, ada yang bilang bukan. Nah tidak boleh kita puasa sampai jelas apakah itu Ramadan atau bukan Ramadan. Atau misalnya termasuk hari Syak itu apabila tanggal 30 Sya'ban ada orang yang melihat bulan tapi kesaksiannya tidak diterima. Tukang mabok ngedeleng bulan, gitu ngedeleng bulan. Nah, itu hari Syak tidak boleh puasa. Nah itu hadirin rahimakumullah.